Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini jadwal untuk mengganti kegiatan kemarin pada saat hari Sabtu tanggal 10 dan 11. Tanggal 10 karena wisuda, 11 karena kaliannya sudah relatif waktunya bentrok dan sana sini, banyak yang kosong juga. Jadi kelas insan kemarin pada waktu ngasih tahu sudah jadwalnya banyak yang kosong. Jam 11, jam 12 itu masih ada yang perlu diisi, tapi ya mohon maaf, jadi Bapak nggak bisa ngisi ya. Oke. Tolong dicatat bagian-bagian penting dari materi ini, karena ini ada kelanjutan dari materi sebelumnya. Tema kita dua sekarang itu. Pertama, tentang etika dan studi kepustakaan penulisan karya ilmiah. Yang kedua, itu tentang, yang ada kaitannya dengan itu adalah tentang teknik pengutipan. Kemudian yang kedua adalah tentang penalaran deduktif dan induktif. Yang akan coba kita bahas pertama itu adalah tentang penalaran deduktif dan induktif. Bapak coba share screen materinya. Sudah terlihat ya? Ada gambarnya? Sudah, Pak. Oke. Kita ganti dulu formatnya. Oke, kita coba membahas materi yang mungkin dari sisi penulisan itu tidak ada kaitan langsung. Tetapi ini menjadi faktor untuk mengetahui bagaimana cara seseorang melakukan penulisan. Karena hakikatnya menulis itu ya berbahasa. Kalau berbahasa itu tutur kata yang tertulis kalau tulisan. Kalau berbahasa dalam konteks berbahasa lisan, maka tutur kata yang sifatnya lisan. Dua jenis berbahasa lisan dengan tulisan ini hakikatnya memiliki pola penalaran tertentu. Kalau ingin disebut bahwa penalarannya itu ilmiah, maka pola penalarannya harus menjadi salah satu bentuk dari apakah deduktif atau induktif. Di sini dijelaskan bahwa banyak cara yang dapat digunakan dalam menyampaikan pendapat, di antaranya secara deduktif atau induktif. Nah, bentuk penyampaian pendapat atau penalaran tersebut dapat dilakukan secara bermacam-macam. Ya. Kita lihat satu persatu. Induktif. Penalaran induktif dilakukan dengan menyebutkan permasalahan-permasalahan khusus dan berangsur-angsur menuju kesimpulan yang disebut dengan permasalahan umum. Ulang ya, penalaran deduktif termasuk juga dalam menulis nanti dilakukan dengan menyebutkan permasalahan-permasalahan khusus dan berangsur-angsur menjadi kesimpulan yang sifatnya umum. Jadi kalau digambarkan seperti ini, pernyataannya khusus dulu, lalu ke umum. Nah, nanti kita lihat bagaimana dalam penulisan. Nah, jenis penalaran induktif itu ada jenisnya. Ada generalisasi, ada analogi, ada sebab akibat. Istilah lain untuk sebab akibat adalah kausalitas. Nah, apa itu generalisasi? Penalaran secara generalisasi dilakukan dengan mengemukakan hal-hal khusus
lalu menarik simpulannya secara umum. Contoh, jika dipanaskan, besi memuai. Jika dipanaskan, tembaga memuai. Jika dipanaskan, perak memuai. Ini kalimat jika dipanaskan, besi memuai, itu hal-hal khusus. Jika dipanaskan, tembaga memuai, ini hal-hal khusus. Jika dipanaskan, perak memuai, itu juga khusus. Lalu ketika disimpulkan, jadi jika dipanaskan, logam memuai. Dari mana kesimpulan logam memuai? Ketika yang di garis bawah itu ada besi, ada tembaga, ada perak, ini memiliki kesamaan jenis, dia termasuk jenis logam. Berarti besi, tembaga, dan perak ketika dipanaskan dia memuai, dan besi, tembaga, dan perak adalah sama jenisnya yaitu logam, maka dapat disimpulkan jika dipanaskan logam memuai. Apapun jenisnya, kalau itu logam pasti memuai. Gitu. Jadi hal-hal khususnya adalah yang digarisbawahi, hal-hal umumnya adalah yang logam tadi. Contoh bagaimana membuat sebuah kalimat generalisasi, paragraf generalisasi. Tolong diperhatikan baik-baik. Untuk menjadi karyawan PT Digital Modern, syarat utamanya adalah sarjana. Akan tetapi tidak cukup sarjana saja. Calon karyawan harus memiliki indeks prestasi bagus di perguruan tingginya, minimal 2,75. Calon karyawan juga harus menguasai salah satu bahasa asing, Inggris atau Mandarin. Jika semua persyaratan administratif sudah terpenuhi, maka mereka harus lulus serangkaian tes yang diselenggarakan oleh PT Digital Modern. Jadi, memang tidak mudah untuk dapat diterima menjadi karyawan PT Digital Modern. Kalian lihat di sini, ini contoh paragraf generalisasi. Dimulai dari menjelaskan persyaratannya apa saja secara khusus, sarjana, minimal indeks prestasinya 2,75, menguasai salah satu bahasa asing, lalu lulus dari serangkaian tes. Ini adalah kata atau kalimat-kalimat khusus. Lalu setelah itu disimpulkan. Simpulannya apa? Jadi memang tidak mudah untuk dapat diterima menjadi karyawan PT Digital Modern. Ini penyimpulan secara umum yang disebut dengan generalisasi. Oke. Ini yang pertama, generalisasi. Yang kedua, analogi. Apa itu analogi? Penelaran analogi adalah penelaran yang dilakukan dengan cara membandingkan dua hal yang berbeda, namun keduanya memiliki persamaan, beberapa sisi yang sama. Bagaimana menganalogikan? Contoh paragraf analogi. Ini contohnya. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan luas dan berpendidikan tinggi seharusnya bersifat seperti padi. Setangkai padi yang mulai berisi akan merunduk. Makin bernas bulir padi itu, makin merunduk tangkainya. Begitupun juga manusia yang berilmu dan berpendidikan tinggi. Semakin ia berwawasan, semakin ia merendahkan diri, merendahkan hatinya, seperti merunduknya setangkai padi yang berbulir emas. Jadi kalau kamu membuat paragraf analogi, maka paragraf ini harus memberikan penjelasan membandingkan dua hal yang berbeda, namun keduanya memiliki persamaan yang sama, memiliki sisi yang sama. Seperti orang yang berilmu pengetahuan dan berpengetahuan luas itu diibaratkan dengan padi. Ketika kamu memberikan contoh membuat kalimat analogi ini, berarti kamu sedang menyusun sebuah paragraf yang isinya induktif. Ini kan sudah disebutkan deduktif ya, deduktif dari hal-hal umum ke lalu generalisasi itu termasuk pada peneraran induktif. Ya. Tadi ada generalisasi, ada analogi itu dan ada sebab akibat. Baru dua ya, generalisasi dan analogi. Sekarang yang ketiga, ketika bicara kausalitas. Masih induktif nih, bagian yang ketiga.
Kausalitas adalah penalaran yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau akibat sebab. Gitu. Contoh paragraf kausalitas. Sebab akibat ini. Penduduk dari daerah banyak yang hijrah ke Jakarta. Mereka teriming-imingi oleh gambaran kehidupan mewah di Jakarta dan kemudahan mencari kerja. Akibatnya, Jakarta semakin penuh oleh pendatang. Kalian bisa lihat, ketika disebutkan satu persatu penduduk dari Jakarta sangat tinggi, banyak yang pengen hijrah, mereka diiming-iming gambaran kehidupan mewah di Jakarta, dan kemudahan mencari kerja, itu hal-hal yang bersifat khusus. Yang kemudian disimpulkanlah Jakarta semakin penuh oleh pendatang. Ini cara untuk membuat kalimat atau paragraf kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Sebabnya adalah banyak yang hijrah, sebabnya karena teriming-imingi oleh gambaran kehidupan mewah, kemudian sebabnya adalah kemudahan mencari kerja, akibatnya Jakarta semakin penuh oleh pendatang. Ini contoh paragraf kausalitas. Ada lagi contoh paragraf kausalitas itu dengan proses akibat sebab. Ya, jadi maksudnya akibatnya dulu yang disebutkan, baru sebabnya. Contoh kalimatnya, pengurusan KTP sangat mahal sehingga menimbulkan kegusaran masyarakat. Pasalnya, karena birokrasi sangat berbelit, selain itu masih kerap terjadi oknum mencantumkan biaya ini dan itu untuk pengurusan KTP yang sebenarnya fiktif belaka. Kalian bisa lihat, kalimat pertama itu menunjukkan akibatnya, dan kalimat berikutnya menunjukkan sebabnya. Tapi karena ada hubungan akibat dan sebab, maka paragraf ini disimpulkan sebagai paragraf induktif. Jadi tadi jangan lupa, satu, paragraf itu ada yang paragraf jenisnya generalisasi, yang kedua analogi, yang ketiganya kausalitas. Ketiga jenis paragraf ini masuk pada pola penalaran induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, yang kemudian menjadi umum kesimpulannya. Oke, itu yang pertama tentang induktif. Sekarang yang kedua, pola penalaran deduktif. Apa itu penalaran deduktif? Penalaran deduktif adalah menyampaikan hal-hal umum terlebih dahulu, lalu berangsur-angsur menjelaskan hal-hal khusus. Kalau dalam bahasa Bapak sih, bagaimana menyimpulkan hal-hal yang bersifat khusus diawali dari menyebutkan hal yang bersifat umum. Seperti apa? Sekarang dibalikin. Kalau yang tadi mah induktif itu dari khusus ke umum, kalau deduktif itu dari umum ke khusus. Ya, kita lihat bagaimana menjelaskan ini. Jenis penalaran deduktif itu bisa kita lihat dari kalimat dengan jenis silogisme, silogisme negatif, dan entimem. Apa ketiga ini? Nanti kalian perlu melakukan latihan sama ya, membuat latihan-latihan jenis ini. Apa itu silogisme? Silogisme itu artinya pada silogisme terdapat dua premis. Istilah premis itu nama lain dari pernyataan. Itu premis. Silogisme itu terdapat dua premis, pernyataan, dan satu simpulan. Nah, premis itu, yang tadi yang disebut ada dua premis itu, dibagi dua. Ada premis minor, ada premis mayor. Atau premis umum yang disebut dengan mayor, dan premis yang khusus yang disebut dengan minor. Tolong dicatat baik-baik tuh istilah-istilah ini, karena mungkin buat kalian, karena masih semester 3, ini kata-kata ini relatif masih terdengar asing gitu ya. Mayor, minor, premis. Premis itu pernyataan, simpulannya itu yang disebut dengan silogisme itu simpulannya sebenarnya. Coba kalian lihat begini. Ada pernyataan khusus, ada pernyataan umum, ada pernyataan umum, ada pernyataan khusus, ada simpulan. Yang kita sebut dengan silogisme.
Contohnya dianalogikan dengan rumus semua A sama dengan B, C itu sama dengan A. Maka C itu sama dengan B. Bagaimana cara menuliskan dalam kalimat paragrafnya? Contoh lihat. Pernyataan umum. Semua orang Islam wajib melaksanakan sholat. Ihsan adalah orang Islam. Maka silogismenya adalah ihsan wajib melaksanakan sholat. Ini kalau dibuat menjadi kalimat jadi menarik sebetulnya. Karena ini adalah bagian dari cara bagaimana mengambil kesimpulan secara umum, ditarik ke kesimpulan khusus, lalu ada silogismenya. Pernyataan umum, pernyataan khusus, silogisme. Tadi sebut dengan silogisme. Ada juga silogisme negatif. Loh, apa itu silogisme negatif? Silogisme negatif adalah sebuah silogisme yang tadi itu yang sama dengan dua pernyataan dan satu simpulan, yang salah satu premisnya, yang salah satu pernyataannya bersifat negatif. Jika salah satu premisnya negatif, maka simpulannya juga bakal negatif. Dalam silogisme negatif biasanya digunakan kata tidak atau bukan. Bagaimana contohnya? Kita lihat. Contoh. Siswi di sekolah negeri, ini pernyataan umum ya. Siswi di sekolah negeri tidak wajib berjilbab. Pernyataan khususnya atau premis khususnya, Dewi adalah seorang siswi di sekolah negeri. Maka silogismenya, Dewi tidak wajib berjilbab. Ini kalau dalam materi mata kuliah logika, ini menarik sebetulnya. Jadi ada pembahasan umum yang memang perlu dikaji dengan sebaik-baiknya ya terkait dengan masalah ini. Kita review lagi dari awal. Satu tadi membahas tentang adanya yang disebut dengan ada penalaran deduktif dan induktif. Ini sebelum masuk ke entimen terakhir ya. Kemudian yang kedua bahwa dalam pernyataan ada induktif, ada deduktif. Induktif itu ada 3 jenis. Ya, masih ingat apa? Satu adalah Generalisasi, generalisasi. 2 analogi, analogi. 3 kausalitas. Itu untuk jenis penalaran induktif. Ya. Nah, sekarang masuk yang kedua, penalarannya penalaran deduktif. Penalaran deduktif itu ada 3 juga. Satu silogisme, satu silogisme negatif, satu lagi entimen. Untuk silogisme itu terdiri dari 2 premis, 1 simpulan. Premis itu ada premis umum, premis mayor dengan premis minor. Lalu ada simpulannya. Kalau pernyataannya ada dalam pernyataan umum atau khususnya ada yang negatif, maka itu nanti disebut dengan silogisme negatif. Nah, kalimat-kalimatnya tadi sudah diberikan contohnya. Nah, itu nanti akan kalian dapatkan dalam menulis artikel, dalam menulis tulisan, bahwa sebenarnya cara kita dalam melakukan proses penulisan itu tidak jauh dari bagaimana cara berpikir kita menstrukturkan sehingga apa yang kita tulis itu dibaca orang dengan bisa dipahami dengan enak gitu. Sehingga orang tuh terarah gitu. Karena gini, kalian juga harus tahu di beberapa kasus ada pemahaman yang keliru yang diawali dari cara berpikir yang salah, kemudian ditulis dan dipahami jadi salah. Contoh yang paling mudah, kalian pasti pernah mendengar jargon ketika ramai di Pilkada DKI tahun 2017. Jadi bahasanya begini, ini merusak cara berpikir. Jadi lebih baik memilih pemimpin yang adil walaupun kafir daripada memilih pemimpin muslim yang korup. Pernah dengar ya? Itu sempat ramai. Jadi bahasanya diulangi. Lebih baik memilih pemimpin yang adil walaupun kafir
daripada memilih pemimpin yang muslim tapi korup. Ingat loh, itu narasi yang dibangun dengan kalimat itu sangat kental di pikiran umat Islam menjelang tahun 2017 pas Pilkada DKI. Pertanyaan besarnya adalah, benarkah kalimat itu? Namun ditinggali secara normatif kalimatnya, itu sepertinya memang benar. Benarnya kenapa? Ya kita harus memilih pemimpin yang adil. Nggak apa-apa kafir juga. Daripada aina orang milih non-muslim tapi korup. Anda harus ingat, dua perbandingannya tidak apple to apple. Masa membandingkan yang muslim karena korup dan kafir karena adil? Adil. Emang nggak ada orang muslim yang adil? Emang nggak ada orang kafir yang nggak korup? Kan gitu. Nah ini cara berpikir yang salah. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita akan terus melihat bagaimana cara berpikir ini dinarasikan dalam bentuk visual gambar, video, gimmick, yang mau tidak mau kita bisa ngambil kesimpulan dari situ. Nah, buat kalian yang kuliah, sebutlah merenang adinu kuliah sarjana mah, boa-boa ulah sampai baik ditipu, katipu, jeng menipu hanya gara-gara pernyataan-pernyataannya keliru. Saya ada sebuah buku yang kalian boleh beli bukunya di toko-toko itu, judulnya Rekayasa Sosial, karangan Jalaluddin Rahmat. Jadi saya coba cek bukunya ya di apa? Kalau nggak salah ada PDF-nya tuh. Rekayasa Sosial, download buku Rekayasa Sosial, ada deh. Ada judul ini, ada PDF-nya nih. Wah, nggak ini, nggak apa teh, nggak dibuka. Ini bukunya bagus. Kenapa bagus? Karena ternyata isinya itu memberikan cara pandang tertentu tentang bagaimana sebetulnya sebuah perubahan itu bisa terjadi. Ya. Dan ternyata bahasa itu bisa mengubah segalanya. Dan jangan sembarangan dengan berbahasa. Berbahasa itu bagian dari cara untuk bagaimana menerjemahkan keinginan, bagaimana menjelaskan tentang sesuatu yang sebelumnya mungkin tidak clear ya, tidak jelas gitu. Rekayasa Sosial. Nah ini nih. Tuh ada buku di Tokopedia tuh murah 22.000. Wah, nyen mah tanggal. Bentar. Silakan dicatat. Nih kalau yang mau belajar tentang bagaimana proses berpikir, ini bukunya nih, Rekayasa Sosial. 22.000, 27.000 lah. Ke Rokoji Samsu Acan ini, ya. Nih, ini bagaimana cara-cara berpikir yang keliru, yang salah itu ada di sini, di buku ini. Nih. Penerbitnya Rosda Karya. Bukunya mungkin sudah melalui proses revisi ya, Rekayasa Sosial, reformasi atau revolusi, tapi isinya tentang bagaimana cara menjelaskan tentang cara berpikir, cara menyampaikan pendapat yang benar, dan bagaimana kita membedakan mana pernyataan salah, mana pernyataan benar. Itu luar biasa. Oke, next kita masuk lagi ke slide berikutnya tentang yang ketiga, yaitu anti-meme. Anti-meme itu apa sih? Anti-meme itu adalah silogisme yang diperpendek. Tadi kan di penelitian di penalaran deduktif itu ada anti-meme, ada silogisme negatif dengan anti-meme. Anti-meme adalah silogisme yang diperpendek. Dari sebuah silogisme dapat dibuat anti-meme-nya, dapat dibuat silogisme yang diperpendek. Demikian pula juga sebaliknya,
Dari sebuah antimem dapat disusun silogisme. Rumus dari antimem adalah C sama dengan B karena C sama dengan A. Tarik ke ujung. Contoh, pernyataan umumnya. Semua orang Islam wajib melaksanakan sholat. Kalian lihat ada B, ada C, ada A, ada B. Ya. Lalu Ihsan adalah orang Islam. Ihsan C, orang Islamnya A. Semua orang Islam. Maka kesimpulannya, Ihsan wajib melaksanakan sholat. Kalau kita mau buat kalimat ini menjadi lebih pendek, maksudnya lebih singkat, kalimat itu dapat dalam bentuk Ihsan wajib melakukan sholat karena ia orang Islam. Dari sini kalian bisa lihat nggak perbedaan-perbedaannya di mana? Jadi kalau pernyataan umum itu seperti ini, pernyataan khusus seperti ini, pernyataan kesimpulan seperti ini. Kalau antimem disebutkan Ihsan wajib melaksanakan sholat karena dia adalah orang Islam. Karena C sama dengan B, apa tadi? Karena C sama dengan B, maka karena C sama dengan A. Itu di rumusnya seperti tadi. Seperti ini. Oke, sekarang latihan. Latihan itu maksudnya melihat contoh. Semua perokok beresiko mengalami gangguan pada pernapasannya. Rocky adalah seorang perokok. Rocky beresiko mengalami gangguan pada pernapasannya. Bagaimana antimemnya? Rocky beresiko mengalami gangguan pada pernapasannya karena ia seorang perokok. Nah, ini penarikan kesimpulan ini adalah sebuah penalaran deduktif yang tentu kalian harus bisa mengambil, bukan mengambil lagi, bagaimana menuliskan itu menjadi sebuah kalimat yang bernas, memiliki jenis penalaran tertentu. Antimem yang lain, badak harus dilindungi karena termasuk binatang langka. Maka kalau kita buat secara simpulan pernyataan umum dan khususnya, semua binatang langka harus dilindungi. Badak adalah binatang langka. Silogismenya, badak harus dilindungi. Tapi kalau antimemnya adalah badak harus dilindungi karena termasuk binatang langka. Oke, itu tentang apa? Tentang penalaran. Sebelumnya ada yang mau disampaikan dulu atau mau ditanyakan dulu, boleh? Kira-kira materinya perlu nggak di-share? Menurut saya penting sekali, Pak, untuk di-share. Sebab kalau dicatat tadi tidak tercatat semuanya. Yang kedua ongkorinya. Saya jadi, Pak. Oke, saya kirim ya. Oke, ada pertanyaan dulu boleh? Saya minta nanti kalian bikin latihan bagaimana dengan kalimat-kalimat yang harusnya kalian pelajari juga. Tuh, ya. Maksudnya kia lamun menang ilmu, kan kudu dipraktekkan minimal manfaat untuk diri sendiri. Itu buat untuk orang lain. Sendiri aja dulu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang penasaran? Ada? Pas. Siga sarung wae pas. Itu pas maksudnya. Oke, bentar nih sebelum dikirim. Di PPT dulu. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua itu adalah tentang materi etika dan studi kepustakaan dalam karya ilmiah.
Bentar dulu. Udah kelihatan belum? Gambarnya sudah? Sudah ada, Pak. Oke. Coba lihat. Studi dan etika dan studi perpustakaan dalam penulisan karya ilmiah. Jadi kalau tadi kita bicara tentang penalaran deduktif dan induktif, kalau sekarang tentang bagaimana etika dan studi perpustakaan penulisan karya ilmiah. Ini sebetulnya masih merinci hal-hal teknis ya, yang sebetulnya sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal. Tentang pengertian karya tulis ilmiah itu apa, mencirikan tentang apa, dan lain-lain. Ini sebetulnya teori-teori dasar. Oke. Karya tulis ilmiah dirangkai berdasar metode tertentu dengan sistem penulisan yang memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan etika keilmuan yang sesuai. Dia berarti harus mencirikan keilmuan, ada fakta dan kebenaran, berisi tentang sesuatu yang original, dan eksistensinya jelas. Kalau dalam karya ilmiah itu ya dia punya tempat tertentu. Bagaimana penulisan, etika penulisan KTI itu? Dilihat dari pengertian beberapa ahli disebutkan, apa itu etika? Etika itu adalah norma atau standar aturan perilaku yang bersifat kritis, rasional, dan sistematis. Dikutip dari Cooper dan Schlichter, dia menulis, ethics are norms or standards of behavior that guide moral choices about our behavior and our relationships with others. Etika adalah tentang moral, serta mengarahkan moral tersebut untuk memilih perilaku kita sendiri dan hubungannya dengan yang lain. Etika itu batasan yang akan menjembatani serta membatasi apa yang seharusnya dan apa yang tidak boleh, yang mengatur antara diri kita dengan orang lain. Etika, kata Gandhi, merupakan teori tentang nilai, pembahasan secara teoretis tentang nilai, dan ilmu kesusilaan. Susila itu nama lain dari moral, yang memuat dasar berbuat susila. Sementara itu moral pelaksanaannya dalam kehidupan. Seorang penulis itu bisa saja telah menulis dengan benar tentang suatu karya tulis ilmiah, namun tetap ada resiko bisa melanggar dari etikanya. Ini kalian harus perhatikan betul, etika penulisan ilmiah. Apa yang kemudian menjadi tujuan dari adanya etika penulisan karya ilmiah ini? Dilihat dari kasat mata, penulis itu dapat mengetahui walaupun ia memiliki kebebasan dan bisa bertindak secara mandiri atau otonom dalam menulis karya ilmiah. Penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya. Hati-hati, walaupun menulis itu sederhana, apapun, seperti kalian membuat sebuah status di Facebook ataupun juga di IG ataupun juga di Twitter, ingat, ketika masuk ruang publik dan dibaca orang, tulisan kaliannya bebas, kalian mau nulis apa. Tapi ingat, setelah tulisannya itu publish, kamu punya tanggung jawab moral untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kamu tulis itu. Contoh, awalnya nulis hanya goblok. Bebas nggak nulis goblok? Bebas. Tapi ketika tulisan goblok itu ada di media sosial kamu, lalu kamu tujukan kepada orang tertentu, baik secara satir itu maksudnya menghina atau meledek gitu, atau juga secara terang-terangan benderang nyebut goblok kepada orang yang kamu sebutkan namanya, ingat, ketika sudah dilempar ke publik, kamu harus bertanggung jawab terhadap apa yang kamu tulis. Gitu. Artinya kita harus mengetahui batasan apa yang harus kita tulis. Nggak boleh sembarangan. Nah, kenapa itu terjadi? Karena standar kualitas KTI dapat terpelihara dan terjaga. Nggak boleh hanya sebatas kamu nulis tuh yang penting nulis aja. Nggak bisa. Kamu harus punya target minimal standar atau ukuran dari sebuah kualitas tulisan kamu sendiri. Penulis dan pembaca itu biasa terlindungi dan terjaga dari kemungkinan dampak negatif. Apa dampak negatif dari
tidak terstandarnya kualitas dari karya tulis ilmiah, ya tentu orang akan melihat. Kalau orang yang terpelajar saja nulis sembarangan atau nulisnya nggak benar, ya ngapain juga saya harus ngikutin yang lain. Gitu. Ya. Oke. Sifat dari etika dari penulisan ilmiah itu diantaranya adalah pertama harus bebas dari plagiarisme. Plagiarisme itu apa sih? Plagiarisme itu adalah orang tuh ngebajak tulisan orang, nganggap tulisannya jadi tulisan sendiri. Gitu. Ya, tentu itu dimulai dari ketika kita punya sifat jujur. Etika penulisan KTI itu harus jujur, maksudnya apakah kamu benar melakukan penelitian dulu baru nulis? Jangan-jangan kamu tidak melakukan apapun, tapi kamu nulis bahwa ini adalah penelitian. Nah, itu kan nggak jujur. Gitu. Termasuk bebas plagiarisme itu seperti contoh. Kalau nulis artikel atau opini, orang lain sudah nulis nih, kemudian kurang teh di copy, tulisan anak teh ganti ngarannya jadi ngaran orang. Nah, itu plagiarisme itu. Kalau dalam dunia tulis menulis seperti hanya artikel jurnal, sekarang sudah lebih ketat lagi dengan adanya cek similarity atau cek kemiripan, yang kalau kemiripannya ternyata tinggi nanti teridentifikasi kepada tingkat pembajakan yang tinggi. Gitu. Lalu etika penulisan karya ilmiah itu sifatnya adalah menjunjung hak cipta. Ya walaupun di Indonesia memang untuk persoalan hak cipta ini masih relatif bermasalah karena belum secara umum terjadi. Karena kalau pakai hak cipta itu tiap orang itu punya hak tertentu untuk karyanya. Seperti kalau kalian pernah dengar podcastnya si Ahmad Dhani di channelnya Vindes, Vincent dan Desta itu, kalau kamu pernah mendengar gitu. Jadi kalau untuk karya seni seperti hanya lagu gitu, kemudian lagunya itu diciptakan oleh si A dan dinyanyikan oleh si B di forum yang bebas seperti hanya konser, itu harus bayar. Seperti kalau misalkan nih acara dangdutan kan bebas nih, terus orang nyanyiin lagu si A contohnya, harusnya kita bayar royalti ke si A. Gitu. Di orang kan masih enggak. Seperti hanya kalau lagu-lagu yang ada di karaoke atau di pub itu diungkap, itu harusnya kena hak cipta. Nah kalau dalam KTI karya ilmiah itu kayak gimana menjunjung hak cipta itu? Jadi nanti pada ujungnya terlihat dari apakah dia mengutip atau tidak pendapatnya dan menyebutkan sumbernya atau tidak. Kemudian sifat etika penulisan KTI itu adalah keabsahan. Absah itu artinya valid, tepat gitu, ya. Jadi tidak salah. Jadi artinya kalaupun mengutip harus benar kutipannya. Kalaupun kita ngambil pendapat orang, itu harus benar kutipannya, jangan sampai salah. Seperti kalian pernah dengar nggak cerita tentang teori evolusinya Charles Darwin? Itu banyak yang salah kaprah loh. Menganggap bahwa Charles Darwin itu adalah menganggap manusia itu dari kera. Nggak begitu juga asli pendapatnya sebenarnya gitu. Coba dibaca lagi bahwa proses perjalanan makhluk hidup itu ada proses yang sifatnya sangat lamban tapi berubah. Nah, dia tidak menyebutkan bahwa manusia itu berasal dari monyet, hati-hati loh. Ini yang banyak beredar dari pengajian ke pengajian gitu ya, ataupun tentang bagaimana mendiskreditkan tentang teori evolusi. Itu menganggapnya evolusi itu adalah perubahan manusia jadi monyet. Aduh, itu salah kaprah tuh. Makanya kalau nanti kalian mengutip apapun yang dikutip dalam tulisan kalian, itu harus dikutip dari sumber yang otoritatif. Otoritatif itu cirinya apa? Satu diantaranya bukunya ataupun juga sumbernya itu dari ISBN. Kemudian ada daftar pustaka. Dan daftar pustaka yang dikutipnya juga representatif untuk bisa dirujuk kembali. Oke, ya. Kemudian yang kelima, sifat dari etika penulisan KTI itu adalah keterandalan. Dia harus akurat, tepat, dan konsisten. Konsisten itu artinya sesuai dengan sifat keilmuan itu sendiri. Konsisten itu harus menjaga betul nilai-nilai kebenaran dalam rentang waktu tertentu.
Oke, bagaimana bentuk pelanggaran dari sebuah karya tulis ilmiah? Ini ada beberapa yang kayaknya Bapak minta kalian nanti akan harus mencari definisi-definisi ini. Tolong nanti dicatat nih baik-baik. Apa itu istilah-istilah ini? Kalian cari definisinya, kalian cari pengertiannya, dan bagaimana bentuknya dalam pelanggaran karya tulis ilmiah. Pertama, fabrications, falsifications, plagiarisms, exploitations, injustice, intended careless. Tolong dicatat baik-baik ini. So, dicatat lah. Fabrications, falsifications, plagiarism, exploitations, injustice, dan intended careless. Ini bentuk-bentuk pelanggaran ilmiah. Sebetulnya tadi sudah disampaikan satu tentang plagiarism ya di awal. Tapi kita minta kalian menyebutkan lagi pengertian ini sebelumnya. Coba ditulis dulu ya. Oke, next. Kode etik penulis. Kalau nulis itu ya pertama yang ditulisnya original. Original itu apa sih? Asli. Asli bikinan sendiri itulah. Kedua, bertanggung jawab. Bahwa tulisan kalian itu bisa dipertanggungjawabkan. Oleh siapa? Oleh dirimu sebagai penulis. Jadi kalau kamu berpendapat tertentu, ya harus dipertanggungjawabkan jika terjadi ada hal-hal tertentu yang juga dipertanyakan orang. Kemudian manfaat. Nah, kalian harus tahu, apakah ada nilai manfaat dari karya yang kalian tulis? Ya, manfaatnya walaupun nggak besar, tapi mudah-mudahan dapat dipahami menjadi sesuatu yang baru. Nah, itu juga bisa. Karena manfaat itu selalu diidentikan dengan dua hal kalau dalam penulisan karya ilmiah itu. Ada manfaat yang disebut dengan manfaat teoretis, ada yang disebut dengan manfaat praktis. Kalau teoretis itu berarti manfaat dalam rangka pengembangan keilmuan. Kalau manfaat secara praktis itu artinya pemanfaat atau manfaat yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tipe penulis juga harus siap untuk menerima saran. Dari siapa? Dari kolega, dari kawan, dari masukan, termasuk menerima jika terjadi kesalahan untuk diperbaiki. Kemudian yang keempat, beradaptasi. Beradaptasi itu artinya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kamu harus tahu kira-kira kalau kamu berpendapat seperti ini akan berdampak pada apa. Walaupun tulisan kamu benar, jangan-jangan nanti ketika dilempar ke publik malah jadi ricuh dan gaduh. Itu juga harus dihati-hati. Kemudian menghargai pendapat. Menghargai pendapat siapa? Pendapat orang. Ketika kamu mengutip, ada kutipan yang kamu lakukan, akhirnya kamu sedang menghargai pendapat orang. Kemudian yang ke-6 adalah, yang ke-7 maaf, adalah kesadaran. Maksudnya apa kesadaran itu? Kesadaran itu apa yang kamu tulis itu harus benar-benar kamu tuh sadar bahwa tulisan kamu itu harus original, bertanggung jawab, manfaat, beradaptasi, dan menghargai pendapat. Oke. Bagaimana sanksi pelanggaran etika penulisan karya tulis ilmiah? Bisa dari ringan ke berat. Ya, kalian bisa lihat nih. Berikut merupakan sanksi jika kita terbukti melakukan pelanggaran karya ilmiah. Ada teguran, ada peringatan tertulis, ada pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh oleh mahasiswa. Kalau misalkan itu untuk tugas mata kuliah. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa bisa terjadi. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus. Kalau untuk penulisan skripsi, tesis, atau disertasi. Seberapa banyak orang yang menulisnya itu ternyata hasil nyontek, contohnya, itu dicopot jabatan, dicopot gelar. Itu dari ringan ke berat. Kamu boleh cek di internet nanti tentang bagaimana kasus-kasus plagiarisme yang ada di sekitar kita. Nah, pola pencegahan apa yang harus bisa dilakukan oleh kita? Yang pertama, pencegahannya adalah lakukan parafrase. Parafrase itu apa sih? Parafrase itu adalah melakukan pengubahan narasi ataupun pernyataan dari penulis orang maksudnya, yang kemudian diungkapkan dengan kalimat yang berbeda dengan tujuan menyampaikan gagasan tadi. Itu parafrase. Kamu boleh cek di internet bagaimana di YouTube itu tentang melakukan teknik parafrase. Banyak sekali.
Lalu sertakan citasi dan catat sumber pustaka sejak awal. Jadi kalau kamu mengutip, kamu harus kutip sumbernya. Di halaman berapa, bukunya karangan siapa, judulnya apa, penerbitnya mana, lalu halaman berapa, tahun berapa, itu harus jelas. Ya. Karena apa? Boleh jadi satu penulis bukunya di tahun itu dia menerbitkan tidak hanya satu. Boleh jadi penulis bukunya banyak, tapi tiap tahun berbeda. Makanya harus jelas juga. Judul, penulis, penerbit, kotanya, tahunnya, halaman itu jelas. Bahkan cetakan keseberapa. Lalu yang ketiga, lakukan interpretasi. Ini lakukan penafsiran, penjelasan. Ya. Lalu kamu juga, ini yang keempat, gunakan aplikasi anti plagiarisme. Ya banyak lah. Salah satunya adalah cara dengan menggunakan Mendeley. Itu sebetulnya salah satu cara. Walaupun dia adalah alat untuk reference manager, tapi untuk anti plagiarisme itu tahapannya di situ dulu dimulai. Oke. Terakhir tentang bagaimana studi kepustakaan dan pengutipan karya tulis ilmiah. Oke, sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan dulu, boleh? Mungkin Bapak biar tidak terlalu panjang lebar menjelaskan, mungkin ada yang mau sampaikan dulu, boleh? Ada? Izin bertanya, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Melihat apa yang dipaparkan oleh Bapak tadi berkaitan dengan penalaran dan lain sebagainya, di antaranya kan penalaran itu ada deduktif dan induktif. Apakah bisa, Pak, antara penalaran deduktif dan induktif itu digabungkan atau dikolaborasikan secara bersamaan? Pertanyaan yang kedua, apakah ada kelemahan dan juga keunggulan tersendiri antara kedua metode penalaran tersebut, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Ya. Oke. Dijawab dulu ya, satu persatu. Apakah penalaran deduktif dengan induktif itu dapat digabungkan menjadi satu penalaran yang sifatnya khusus gitu? Oke, kita jelaskan bahwa penalaran deduktif dengan penalaran induktif itu dapat digabungkan dalam sebuah argumentasi. Jadi pernyataannya atau kalimatnya dalam bentuk argumentasi. Jadi biasa kan kalau orang berargumentasi itu bisa dilihat dari sisi dari umum delik khusus atau khusus delik umum, terserah gitu ya. Nah, kita lanjut. Bahwa penalaran deduktif adalah suatu proses penalaran yang dimulai dari suatu pernyataan umum yang dianggap benar, lalu menarik kesimpulan spesifik berdasarkan pernyataan tersebut. Penalaran induktif di sisi lain adalah proses berpikir yang dimulai dari suatu kumpulan fakta-fakta yang sifatnya khusus, lalu kemudian menarik suatu kesimpulan sifatnya umum, kan begitu. Nah, kita berikan ilustrasi. Misalnya seorang ilmuwan itu mungkin menggunakan penalaran deduktif untuk mengambil kesimpulan bahwa semua burung bisa terbang berdasarkan pernyataan umum bahwa semua burung memiliki sayap. Ini argumentasi. Kemudian dia bisa menggunakan penalaran induktif untuk mengambil kesimpulan bahwa seluruh spesies burung di dunia ini mungkin juga bisa terbang berdasarkan fakta bahwa ia memiliki sejumlah spesies burung yang telah dia teliti. Itu kan dua penalaran yang berbeda antara deduktif dengan induktif. Jadi penalaran deduktif dan induktif dapat digabungkan dalam sebuah argumentasi untuk memperkuat dan menguji kesimpulan yang telah ditarik. Ya. Oke. Ada lagi?
Kemudian yang kedua lah tadi, apa tadi teh? Jadi pokok. Kelemahan dan Oh. juga ya itu Pak, keunggulan antara metode penalaran tersebut. Justru adanya penalaran induktif dan penalaran deduktif itu saling mengisi kelemahan dan kekurangan masing-masing. Sekarang kalau misalkan tidak ditemukan induktif atau tidak ditemukan deduktif, itu ada persoalan lain yang menyulitkan. Contohnya gini, ini contoh aja, contoh ya, contoh. Saya ingin tahu se-Indonesia ini kita berapa sebutnya tuh berimajinasi. Saya ingin tahu se-Indonesia hari ini laki-laki di Indonesia pakai celana dalam warnanya apa? Singkat saja kalimatnya. Pak, saya pengen tahu hari ini laki-laki di Indonesia laki-laki celana dalam warnanya apa? Kira-kira kumaha cara untuk supaya tahu kondisi itu? Lakukan survei. Iya, sebetulnya ke sana, bukan masalah surveinya sebetulnya, tapi penarikan sampel. Kalau kemudian semuanya kita teliti, waduh, nggak bakal ketemu tuh. Lama waktunya, biayanya gede. Yang bisa dilakukan apa? Menarik sampel. Contoh, Indonesia ada berapa provinsi? Sekarang itu naik jadi 38 provinsi. Oke. Dari 38 provinsi itu ada berapa kabupaten? Dari tiap kabupaten ada berapa kecamatan, ada berapa desa gitu. Nah, kita mau mengambil sampelnya dari mana? Mau mengambil sampel seluruh seluruh provinsi atau provinsi tertentu saja atau malah mungkin kota-kota tertentu saja. Ya kalau kemudian kita ambil, maka kita akan bisa mendapat kesimpulan. Ingat, pengambilan sampel dari kota A, kota B, kecamatan A, kecamatan B, itu penarikan secara khusus. Ketika nanti terkumpul datanya, diolah lalu disimpulkan. Oh, jadi laki-laki di Indonesia pada tanggal sekian itu menggunakan warna celana dalamnya itu hitam. Hitam berapa persen, ini berapa persen, ketahuan persentasenya. Itu kesimpulan umum yang didapat dari kesimpulan khusus. Kebayang kalau misalkan tidak ada istilah sampel dalam penelitian, kita nggak bakalan bisa melakukannya keseluruhan. Jadi cara berpikir deduktif itu tanpa harus kita melakukan penelitian dengan cara-cara yang akan keluar biaya besar, tapi tetap dianggap sebagai karya ilmiah. Gitu. Nah kalau ditanya, itu salah satu keunggulannya. Jadi kalau keunggulannya itu gini, kalau induktif itu cara berpikir rasional, kalau deduktif itu cara berpikirnya ilmiah, empiris. Itu bedanya begitu. Makanya kenapa kemudian masuk kategori penalaran ilmiah, itu karena memang ilmiah itu kata kuncinya deduktif dengan induktif tadi. Deduktif itu secara empiris, induktif itu secara rasional, secara dipikir gitu. Jadi cara membuktikannya adalah dengan deduktif, tapi untuk melakukannya dengan induktif dulu. Makanya kalau saya memberikan rumus nih, ini buat mereka yang belum tahu, rumusnya kalau deduktif itu DUK, DUK. Kalau induktif itu IKU, IKU. DUK itu maksudnya deduktif itu pengambilan kesimpulan hal dari hal khusus ke umum gitu buat gampang ya. Kalau induktif itu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus ke umum. Nah itu untuk supaya itu pabelit antara deduktif dengan induktif. Karena kebiasaan mahasiswa lamun diberi dua hal jadi ribu itu otaknya langsung hang gitu. Itu naon sih tengarti itu deduktif apa induktif gitu. Itu biasa. Ini masih ada yang belum on cam itu pada sehat nggak HP-nya ini apa memang biasanya HP murah itu bisa on cam tidak biasa nama biasanya dia HP di bawah 300.000 itu nggak bisa on cam itu biasanya ya biasanya itu biasanya tapi kalau menjadi bisa on cam berarti harganya udah di atas 1 juta itu ya. Oke, itu ya. Ada lagi?
Terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke, kita masih ada slide ini sekitar berapa slide lagi? Lumayan ya. Tentang studi kepustakaan ya, studi kepustakaan. Oke, ini nanti ada videonya, nanti video ini bisa kalian pelajari lagi, Bapak nanti siapkan di upload di YouTube ya. Oke, 10 menit lagi deh. Udah kelihatan? Studi kepustakaan, ini tentang pengutipan ya, tentang pengutipan. Pengertian dari beberapa ahli, apa yang disebut dengan pengutipan? Pengutipan itu adalah mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan, majalah, kisah sejarah, dan lain-lain. Kalau sekarang ditambah dengan artikel jurnal. Ya. Lalu next. Pengertian yang lain, yang namanya pengutipan itu adalah mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Definisi lain itu metode pengumpulan data untuk mencari informasi lewat buku, majalah, itu studi literatur maksudnya. Koran dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori. Teknik pengumpulan data dengan menelaah berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang diinginkan, yang ingin dipecahkan. Ada lagi, studi kepustakaan itu adalah kajian teoretis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Itu studi literatur. Sekarang masuk ke pengutipan. Pengutipan adalah kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari ide tulisan, tapi dari orang lain. Biasanya, seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya. Kita mengenal istilah pengutipan itu ada dua, ada pengutipan langsung, ada pengutipan tidak langsung. Apa itu pengutipan langsung? Pengutipan langsung adalah kalau dia menggunakan apa style, ya itu lebih dari 40 kata, maka dia termasuk dalam bentuk kalimat langsung, kutipan langsung. Kalimat sendiri, teks kutipan, 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 lalu kalimat sendiri, kalimat sendiri. Dari penulisan ini kita bisa lihat bahwa yang disebut dengan kalimat kutipan langsung itu kutipan yang tidak mengalami perubahan dari naskah yang sebelumnya. Kalau kalimatnya panjang seperti ini, tulisnya panjang. Ini mungkin kalau dicontohkan bisa global teka arti tapi kena naon. Nah, daftar pustaka itu apa? Suatu daftar yang memuat semua informasi dari sumber kutipan yang ditulis secara jelas dan terperinci yang disusun secara alfabetis. Alfabetis itu di akhirat ketika Z gitu ya. Apa tujuan penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka? Pertama, terhindar dari plagiarisme. Yang kedua, penghargaan kepada penulis sebelumnya, maksudnya kepada penulis yang sudah ada sebelumnya. Lalu memberikan informasi tentang sumber kutipan. Itu. Ya. Next. Bagaimana cara membuat cara penulisan daftar pustaka? Itu lihat oleh kalian aturan penulisannya. Ada nama belakang, ada singkatan, inisial, kata depan, kalaupun ada ya. Kemudian tahun terbitan, judul buku, edisi buku, nama penerbit, atau kota penerbit. Kalau kalian menggunakan Mendeley, itu bisa secara otomatis kalian tulis tanpa harus kudu nyahok aturan penulisannya. Tinggal pertanyaan Bapak kepada kalian. Dari kalian, nggak bisa saya diajar Mendeley. Diajar itu lah, lapor deh ya. Cara penulisan daftar pustaka. Ini sebetulnya kalau yang beginian, kalau udah mempelajari reference manager ya, itu nggak usah lagi belajar yang beginian. Perundang-undangan nukaraya secara raya.
tesis, skripsi, disertasi itu bisa. Jika penulisnya sama, gimana cara nulisnya? Otomatis. Gitu. Jadi kalau kalian telah melakukan proses pembelajaran, sudah belajar menggunakan Mendeley, sebenarnya kalian tidak usah lagi repot-repot ketika bicara yang benar. Tapi lamun nulis can belajar pakai Mendeley mah, dan misal, sehingga dia di 20 genep jelema nu aya di kelas dia, siapa yang sudah belajar Mendeley dengan intensif gitu? Sudah belajar belum? Kalau secara intensif belum Pak, tapi kalau untuk penggunaan 2 atau 3 kali pernah dilakukan Pak, terutama untuk Ya nggak bisa, harus nyak iya lah. Nggak ada mata kuliah Mendeley, oke kumpul gitu. Karena nggak ada mata kuliah Mendeley, ya kamu bapak Gechan pernah bahwa diajar, jadi ajar kesorangan gitu. Jadi kalau kalian nggak matekar, ya nggak bisa. Kudu motekar, kudu nalaktak mau dina bahasa ulinna, udah. Begitu mau bisa percaya. Mau bisa. Sok aina kamu jajar naon wae oge kamu na kahayang kudu nungguan di titah wae. Itu mah bisaan. Nggak bisa lah, nggak bisa. Jangan ditunggu kapan dosen ngasih tahu, jangan. Salah pisan. Jadi Bapak minta yang beginian itu nggak usah lagi dibahas lah. Coba Helmi ataupun juga Manap atau si Insan, ada Insan sini nggak? Sebagai Kosma, tolong pastikan bahwa kalian punya teman itu yang diingatkan temennya lemonten musik kene aya nu. Ya Bapak mah termasuk anu bingung ya kamaran aneh kayak gitu. Tong Boroning diajarkan bertindak dan bersikap inovatif di belajar gitu. Lah kamu kuliah kadang henteu. Ya. Ngerjakan tugas teh henteu. Ngilu Zoom oge loba anu masih kene off cam padahal Bapak teh ngomong wae kudu on cam. Nah, ada sigarapan meureun ari mahasiswa mah ya maksudnya telinganya kan masih normal ya gitu. Terus udah dewasa gitu. Kamu dewasa mah kan berarti di tas sakali teh kudu ngawaro gitu. Tapi faktana henteu. Diomongan sekali gitu, diomongan sekali. Ini Bapak lagi mantau loh, di galerikeun ya, pakai laptop kan di galerikeun katingali. Saha nu pae HP-na. Karena apa? Karena ketika kamu di kelas pun kan kamu penutupan pakai harum tarigu kan, ketika Bapak ada di kelas. Nyata sih. Kamu nggak nutupan wajah kamu dengan kantong kresek kan, supaya nggak kelihatan wajahnya ketika di kelas. Terus apa bedanya ketika hari ini kamu belajar dengan Zoom tapi kamu matikan videonya? Kan di omongan wae cangkel dah bagi aya kesabaran anak tuh. Tapi kan tadi omongan dah katempo atuh coba. Jadi teh ongko geus darewasa tapi dititah anu sederhana oke masih kena can bisa pan mereka. Jadi sudah pada kia ya mungkin salah Bapak sih ngere standarnya terlalu tinggi merenannya dina diajar kudu A, kudu B, kudu C. Tapi udah memang kudu gitu sebenarnya mah kuliah teh. Jadi kalau kamunya kuliahnya maaf ya biasa-biasa gitu standar mate standar biasa kamu diajar biasa-biasa. Dari hanya oke bisi mana hanya kal sih. Bisi teh bisi ini teh Allahnya membahala bener mah mau laki yang meureun ayeuna. Tapi ya mudah-mudahan lah Bapak didoakeun maneh si babalik pikir mudah-mudahan ulah keusap setan gitunya supaya
Serius itu dikaji. Amin. Oke. Saya pikir itu saja dulu untuk hari ini. Sudah 17.23, kita tadi mulai pukul berapa? 16.15 ya. 16.15. 16.15 Pak, ya 16.15. Sebuah kuliah Zoom itu sudah luar biasa, 1 jam itu. Karena yang paling penting itu adalah konsistensi dan persistensi kalian. Konsistensi. Ya. Ya. Jadi tugas-tugasnya jangan lupa, argo tugas masih terus berjalan dari mulai Insya Allah, Pak. opini, dari mulai resume, dari mulai Bapak mohon maaf izin bertanya. apa? Untuk tugas reaksum, kalau misalnya sudah selesai semua, boleh disatukan kemudian dijilid tidak Pak? Nanti ada waktunya dijilidnya kapan. Oh, baik. Jadi sekarang mah disimpan dulu saja. Nanti kan ada ininya, ada cover, ada covernya. Ini covernya tuh kayak gini nih. Ini contoh ya. Bapak sampaikan contoh yang Bapak buat untuk mata kuliah Medlit di Awasturia. Coba kamu lihat ini contohnya nih. Biar kamu nanti ngegambarin kira-kira tugas saya apa aja. Dari mulai sekarang kudu rada cinges di urusan tugas. Nah, sih. Bentar dulu. Oh, iya. Vaccinations cover. Ini contoh covernya ya. Ini buat kalian. Nanti kan Bapak pernah bilang untuk kelas TPK ini nanti harus ada yang kalian lakukan. Ini contoh nih, portofolio tugas mata kuliah Medlit. Contoh ya. Susun oleh daftar rekapitulasi tugas. TS, UAS, video presentasi, analisis tuh. Ya. Tulisan berupa opini itu ayo. Terus didetailkan satu-satu. Daftar checklist tugas saya ente. Sebab kan ada yang detail per satuan. 10 artikel yang memulai tulis di dia. 10 artikel 10 skripsi naon tulis di dia. Analisis video ada atau tidak dihiji-hijikan. Tadi Mas secara umum ini satu persatu. Ada nggak per videonya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini ada tugas jawaban soal. Per apa ini? Per bab. Opini kalau kalian opini berapa? Per hari 120. Kamu ada berapa, judulnya apa? Tulis di sini semua. Ayah ente dicek di sini. Jawaban tugas soal buku, ini kalau tugas buku tuh. Resume 19 topik, beda deh, ayah deui tah kahana. Rencana judul proposal skripsi. Jadi sebelum dinilaikan ke Bapak, tugas kamu cek sendiri aja. Ada nggak semua? Jadi satu persatu gitu didetailkan. Gitu. Apa karena mana mau bisa ngeunah sare semester ini? Benar. Masih kena tenang-tenang baiknya, berarti memang tidak pernah ada keperluan dengan tugas-tugas seperti ini. Oke. Demikian ya. Jadi yang sudah nulis, oke simpen aja dulu. Ulah ditepok-tepok ke batur kan ya. Tong ditepok-tepok ke batur, disingkir di fotokopi kayak. Sebab aya fotokopi tugas babaturanana loh. Sugante bisa difotokopi padahal mah ditulis tangan ke sorangan, kan ribuh sudah. Prinsipnya kamu itu belajar menulis ada outputnya. Nah, minggu depan nih, di Sabtu minggu ini Bapak coba untuk menyampaikan tentang tugas persiapan untuk kamu melakukan penelitian. Ya, kudu nyiapkeun naon, kudu naon nanti akan kita coba sampaikan.
instrumennya apa, kamu harus mengisi apa, nanti kita akan coba diskusikan di situ. Ya. Sehingga nanti kamu punya data kamu nanti kita susun menjadi sebuah artikel. Artikelnya kalau bagus nanti kita bisa publish keluar. Termasuk dari sekarang kamu, dari kemarin sebetulnya bukan dari sekarang ya, itu belajar pelajari tentang cara menulis ensiklopedia Ahmad Fauzi itu. Coba singleken, saya pengen melihat di kelas C atau di kelas D ini ada orang-orang yang kreatif melebihi teman-temannya. Jangan lihat teman yang lain deh. Ya, capek lah. Nempo babaturan mana saja mah capek. Bisa-bisa mana ka bawa pengaruhna gitu. Jadi maksud Bapak ya, ketimbang orang sakit itu jadi sembuh, itu biasanya orang sembuh yang kebawa sakit gitu. Ya. Jadi hati-hati. Oke, demikian. Tugas kamu, tolong dicatat bisi pokok. Tugasmu adalah coba membuat paragraf contoh-contoh tadi. Kayak Bapak dikirimkan ininya apa? Apa sih? PDF-nya yang tadi sok bisi pokok Bapak dikirim lah ya. Nah, sudah dikirim. Udah nyampe belum? Kemudian yang barusan nih, tugas kalian adalah menjelaskan definisi tadi. Plagiarism, apalagi publications, karena itu. Nih, kirim nih ke Bapak. Sudah ketemu, ada? Udah nyampe? Ada Pak, ada. Ada Pak, ada. Oke. Kiat. Oh, salah. Oke. Dikirim deh biji anu barusan. Biar kamunya mantap. Kumpulkan bahan-bahan ini ya. Kalau boleh, kalau mungkin di print out silahkan di print out. Nah, dua kolom lah. Dua slide selembarkan. Ulah selembar bisa loba teuing. Prinsipnya belajar itu harus berlatih terus, jangan tidak berlatih. Oke, demikian yang bisa disampaikan. Sudah dikirim tuh, tadi tugas-tugasnya sudah disampaikan. Ingat tugas hari ini adalah kamu membuat kalimat-kalimat dengan contoh-contoh penalaran yang semua tadi. Berapa kalimat Pak? Masing-masing 5 kalimat. Jadi lamun ayeuna silogisme 5, ya 5. Yang namanya kalimat-kalimat itu berupa paragraf ya, bukan hanya kalimat biasa, tapi ada paragrafnya. Diketik boleh, tidak ditulis tangan, nggak usah. Diketik aja boleh. Tapi harus original karya sendiri. Demikian. Masih ada pertanyaan? Oke deh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.